Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Herman, di pembelajaran Project Framework yang tim teaching bersama Pak Efta. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu namanya product backlog. Oke, nah artefak kedua itu adalah sprint backlog. Oke, yang sebelumnya kita udah belajar product backlog itu apa bersama Pak Efta. Nah, sekarang kita belajar namanya sprint backlog. Oke, nah sprint backlog itu seperti ilustrasi di depan Anda. Oke, ini sprint backlognya, ini product backlognya. Oke, semua request yang di request oleh user dari user story. Jadi mereka pengennya seperti apa, program itu berjalan, ada fitur apa aja. Nah, selanjutnya kita akan tarik beberapa dari product backlog. Oke, kita ambil, kita jadikan itu namanya sebagai sprint backlog. Dari user story atau dari yang product backlog tersebut kita ambil beberapa modulnya. Oke, beberapa modulnya kita pecahkan jadi namanya adalah tasks atau penugasan-penugasan yang harus dikerjakan dari user story ataupun dari product backlog tersebut. Nah, yang kita select kita akan jadinya sebagai product increment yang akan kita tampilkan kepada user ketika sprint review selanjutnya. Oke. Nah, untuk kita tunjukin, kita demokan kepada user. Nah, sprint backlog contohnya kita adalah ambil 4 sprint backlog seperti yang ditampilkan di layar. Ya, kita ambil adalah user login. Oke, user pengen bisa login. Oke, punya ada hak akses kita sebutnya. Nah, selanjutnya ada SSL enable, ada reset lost password, ada account lock after the 3 times. Nah, ini merupakan fitur-fitur atau modul-modul yang diinginkan oleh user melalui user story. Kita ambil, kita jadikan dia sprint backlog. Nah, dari sprint backlog tersebut kita pecahkan, jadinya ada tasks gitu. Ada tasks. Nah, penugasan-penugasan tersebut ketika diselesaikan semua itu merupakan target dari sprint backlog gitu. Atau kita sebutnya adalah sprint goals. Nah, goalsnya sekarang itu mau apa? Nah, sprint goals itu ditetapkan ketika kita menetapkan sprint backlog seperti ini. Nah, di sini siapa yang berhak menentukan sprint backlog seperti ini? Siapa yang berhak untuk mengambil modul-modul apa saja dari product backlog atau user story apa saja dari product backlog? Nah, semua ini disusun oleh development team. Oke, development team yang punya tanggung jawab untuk menyusun sprint backlog. Nah, mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan sprintnya mau dari mana sampai mana, penugasannya seperti apa, task yang harus dilakukan apa-apa aja, itu kuasa dari development team. Mereka yang menentukan sprint goalsnya seperti apa. Nah, jadi kalau dipertanyakan boleh nggak product owner atau product owner atau yang lainnya untuk bercampur tangan pada ini? Boleh saja, sah-sah aja. Tetapi tetap ini harus fokusnya kepada development team. Nah, bentuk dari product backlog itu biar bisa di tracking, bisa di monitoring, kita akan buatnya bentuknya 4 seperti ini. Yang row pertama, baris pertama, ini menunjukkan tentang user story yang digunakan atau user story yang mau dikerjakan atau modul-modul yang mau dikerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah list penugasannya, list tugas-tugas yang belum dikerjakan atau yang listing yang belum dikerjakan. Oke, not have been started kan. Nah, yang ketiga, row ketiga, kolom ketiga itu menunjukkan pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Oke, penugasan apa yang sedang diambil, dikerjakan. Jadi, sifat dari pengembangan agile ini bukan ditugaskan, tapi menarik tugas gitu. Bukan
oh kamu harus kerjain A, oh kamu harus kerjain B, oh kamu harus kerjain C. Enggak, tapi responsibility dari masing-masing individu untuk oke, hari ini saya mau mengerjakan penugasan ini dan ini gitu. Diambil penugasannya, dia kerjakan penugasan tersebut. Nah, ketika diambil, dia akan masukkan kepada task in progress, penugasan dalam pengerjaan. Oke. Nah, ketika penugasannya itu sudah selesai, dia akan lemparkan kepada kolom terakhir, yaitu task completed. Nah, Pak, apakah bentuknya hanya 4 seperti ini? Kok kalau saya googling beda-beda ya? Yes, pasti beda-beda. Jadi ada yang menggunakan kolom review sebelum kolom selesai. Berarti ada proses untuk mereview dulu, melihat dulu, menguji coba dulu sebelum kita anggap itu sebagai done. Nah, tetapi dasar atau basicnya itu hanya terdapat 4 seperti ini. Satu kolom untuk isinya produk backlog yang diambil, modul-modul yang diambil. Nah, kolom kedua isinya listing pekerjaan yang harus dikerjakan. Kolom ketiga berisikan penugasan yang sedang dikerjakan. Kolom keempat berisikan tentang pekerjaan yang telah diselesaikan, penugasan yang telah diselesaikan. Nah, development team yang menentukan sprint backlog. Jadi kalau development teamnya lagi rajin, dia boleh ngambil banyak dong? Enggak juga. Gitu. Di pengambilan sprint backlog ada peraturan di mana development team tidak boleh mengambil 10%, lebih dari 10% dari kapasitas yang mereka bisa. Atau 10% dari produk backlog. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita itu tidak overload gitu. Ibaratkan makan, kita makan secukupnya dulu. Kalau masih bisa ditambah, kita baru nambah. Jangan ngambil banyak-banyak terus nggak habis, nggak selesai. Nah, itu malah jadi buruk gitu. Malah sesuatu yang buruk, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, that's why base-nya itu adalah 10%, tidak lebih dari kemampuan DT, development team. Nah, kira-kira produk backlog, sprint backlog adalah seperti itu. Nah, kita akan ketemu lagi di next video. So, jangan lupa kerjain tugas-tugasnya, kerjain forum-forumnya. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di forum, kita kupas lebih dalam tentang sprint backlog. Sekian dan terima kasih.